Melayani dalam kerendahan hati. Refleksi pagi 1381. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang yang tinggi hati, yang lebih percaya kepada diri sendiri dibandingkan percaya Tuhan? Mari kita lihat bagaimana petunjuk dari Amsal 15 ayat 25. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Saudara-saudara, orang yang tinggi hati akan memandang rendah orang lain karena ia merasa kuat dan merasa memiliki kekuasaan. Ia bahkan tidak segan-segan untuk menindas orang yang lemah. Sikap tinggi hati dan sok kuasa ini tentulah sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang congkak seperti ini pastilah akan dihancurkan Tuhan, karena Tuhan melindungi mereka yang mau datang kepadanya dalam segala kelemahan mereka. Saudara-saudara, penyakit tinggi hati dan gengsi adalah penyakit dosa yang sering mewabah di dunia, termasuk di kalangan orang percaya. Karena tinggi hati, seseorang bisa menjadi mudah tersinggung dan marah. Karena gengsi, seseorang bisa memaki dan merendahkan orang lain. Karena sikap tinggi hati pula, seseorang bisa terjerumus untuk berbuat jahat. Oleh sebab itu, marilah kita hindari penyakit tinggi hati ini dengan selalu mawas diri dan bertobat. Marilah kita membuka diri kita untuk dapat saling menegur dan saling mengingatkan untuk bertindak hati-hati di dalam kerendahan hati. Marilah kita meneladani Kristus di Filipi 2 dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri saja. Marilah kita belajar melayani dengan rendah hati. Belajar berkata-kata baik. Refleksi pagi 1382. Hal apa yang dibenci Tuhan dan apa juga yang menyenangkan hatinya? Amsal 15 ayat 26 memberi petunjuknya bagi kita. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tapi kata-kata yang baik menyenangkan hatinya. Saudara-saudara, karena Tuhan Allah itu kudus, maka segala bentuk kejahatan, baik yang masih berupa rencana di pikiran manusia ataupun yang sudah diwujudkan dalam perbuatan, pastilah tidak berkenan di hadapannya. Hanya saja, menjaga hati dan pikiran untuk tetap bersih di hadapan Tuhan adalah hal yang mustahil terjadi bila tanpa ada pertobatan dan pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Hanya melalui pertobatan ada jalan bagi manusia untuk bisa berpikir dan berkata-kata yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, hakikat dosa manusia memang akan menarik orang untuk melakukan tindakan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Karena ketidakberdayaan manusia dalam mengatasi pandemi dosa ini, maka Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sajalah, maka semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada Kristus mendapatkan kelepasan dari dosa. Perbaharuan mendasar di hati kita inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang Kristen untuk dapat berpikir dan bertindak baik. Karenanya, marilah kita mawas diri dan menjaga hati kita, sehingga kita mampu berkata-kata yang baik.
berbahagianya hidup benar. Refleksi pagi 1383. Apa yang terjadi bila seseorang suka mencari keuntungan yang tidak halal? Apa pula yang terjadi bila seseorang membenci uang sogok? Mari dengar petunjuk Tuhan di Amsal 15 ayat 27. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok, akan hidup bahagia. Saudara-saudara, mencari keuntungan yang tidak halal dan menerima uang sogok adalah hal yang harus dihindari segera, karena semua itu jahat di mata Tuhan. Tidak hanya menghancurkan keluarga, hal jahat itu pasti tidak akan membawa kebahagiaan. Menurut Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2, orang yang terlihat kaya itu sebenarnya orang yang malang, karena ia tidak diberi karunia Tuhan untuk menikmati kekayaannya itu. Saudara-saudara, orang percaya seringkali tergoda untuk mencari keuntungan melalui cara yang jahat, termasuk juga menerima uang sogok atau uang suap. Ini jelas-jelas tidak berkenan di mata Tuhan. Menghindarkan diri dari keuntungan jahat adalah kunci untuk kehidupan yang berbahagia. Hanya saja sayangnya, orang percaya sering tergoda untuk memperkaya diri dengan cara cepat melalui cara jahat dan berpikir bahwa kekayaan dan uang itu akan membuat ia dan keluarganya berbahagia. Ternyata yang terjadi itu justru seperti pungguk merindukan bulan. Bukannya kekayaannya itu menjadikannya berbahagia, tetapi justru kekayaannya itu akan mendatangkan malapetaka yang tidak berkesudahan. Karenanya, marilah kita hidup jujur dan benar.